Unjuk rasa sejumlah aliansi masyarakat di depan gedung DPR RI Jakarta sejak Senin pagi sempat berlangsung ricuh setelah dihadang aparat kepolisian. Salah satu alasan masyarakat turun ke jalan mempertanyakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi 100 juta rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam soal terkait demonstrasi pada hari ini serta pandangan hingga sebab akibat demi menuju Indonesia lebih baik, kita sudah terhubung dengan Dini Dwi Kusumaningrum selaku sosiolog dari BRIN. Selamat petang, Assalamualaikum Ibu Dini. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cica, Amalia, dan juga pemirsa. Iya, Mbak Dini, jika kita lihat hari ini demonstrasi dilakukan di depan gedung DPR RI menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait tunjangan dan gaji DPR RI yang melebihi 100 juta. Dalam perspektif atau pandangan sosiologi, apakah unjuk rasa merupakan hal yang lumrah dari dinamika masyarakat yang sedang berubah atau biasa disebut dengan changing society? Ya, betul sekali. Sebetulnya untuk unjuk rasa sendiri adalah hal yang lumrah ya untuk dilakukan oleh masyarakat gitu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap bentuk protes gitu ya secara sosial. Karena unjuk rasa kali ini kan juga dipicu oleh ide bahwa akan ada tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar 30 sampai dengan 50 juta per bulan. Dan ini sebuah simbol bagaimana kebijakan menimbulkan jarak sosial gitu ya antara pemerintah dan juga masyarakatnya, di mana pekerja Jakarta itu harus menempuh perjalanan gitu ya dari rumahnya ke kantor dalam kondisi yang tidak ideal gitu, transportasi umum yang juga tidak ideal gitu. Sementara kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat di sosial media ada anggota DPR yang mengeluhkan bagaimana dia harus menempuh kemacetan dari Bintaro ke Senayan gitu. Sementara rakyatnya nih gitu harus menempuh misalnya KRL dari Bogor ke Jakarta Pusat gitu ya dengan kondisi yang tidak ideal. Nah, hal-hal ini yang menimbulkan kemarahan publik ya, sebetulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap anggota DPR. Apalagi anggota DPR adalah cerminan gitu ya dari kepentingan rakyat gitu. Seharusnya apa yang menjadi kebijakan DPR itu juga bisa meminimalisir gitu ya ketegangan-ketegangan atau kebijakan yang tidak pro rakyat begitu. Lalu bagaimana Anda melihat aksi demonstrasi hari ini dari kacamata sosiologi? Apakah unjuk rasa ini dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kolektif dari ketidakpuasan? Betul, unjuk rasa memang sebagai sebuah tindakan kolektif ya dari masyarakat, dan kita lihat sendiri sebetulnya masyarakat yang hari ini bergerak itu dari berbagai unsur kan, dari mahasiswa, kemudian ada juga dari pelajar dan berbagai organisasi civil society lainnya gitu. Dan kita tidak boleh alergi gitu ya dengan unjuk rasa, karena sebetulnya demokrasi tidak hanya ada di kotak suara gitu ya, tapi juga ada di jalanan gitu. Dan hal ini merupakan bentuk sebetulnya sosial kontrol yang baik ya dari masyarakat terhadap negara yang demokratis gitu. Jadi unjuk rasa merupakan channel untuk mereka bisa menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan pemerintah tidak boleh alergi gitu terhadap tuntutan yang ada dalam demo tersebut gitu. Kalau menurut Anda, bagaimana seharusnya pemerintah dan DPR ini merespons atau menjawab aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui demonstrasi? Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah tentu saja adalah membuka ruang diskusi ya, membuka ruang partisipasi publik gitu, sehingga jangan sampai kebijakan itu lahir seketika gitu ya, tanpa adanya dialog, tanpa adanya pelibatan unsur di berbagai masyarakat gitu, sehingga butuh ruang dialog dan juga transparansi bagaimana sebetulnya kebijakan ini dibuat, apa dasarnya kebijakan ini dibuat gitu, karena rakyat sebagai kan mereka DPR juga sebagai wakil rakyat ya, jadi mereka perlu tahu sebetulnya kebijakan ini dasarnya apa gitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh masyarakat kan sebetulnya juga bentuk sebagai legitimasi sosial gitu ya, sehingga rakyat butuh kebijakan yang berpihak. Jadi jangan sampai kebijakan itu justru memperpanjang gitu jarak sosial gitu di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, banyak orang-orang yang mendapatkan PHK, belum lagi mendapatkan pekerjaannya hingga kini. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini, kemudian rakyat harus mendengarkan. Pertama, misalnya yang menjadi pelejutnya adalah tunjangan tadi itu ya, rumah dinas sebesar 30 sampai dengan 50 juta per bulan, yang mana
rakyat saja susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan dengan Ya. UMR yang setinggi itu gitu. Kemudian hal kedua yang juga menjadi pemicu adalah tunjangan beras sebanyak 12 juta per bulan. Nah, itu menjadi perbincangan juga di sosmed gitu. Termasuk misalnya kayak makan apa sih kok 12 juta per bulan, berasnya apa sih kok sama dengan 12 juta per bulan gitu. Nah, banyak sekali kalangan masyarakat kita yang bahkan pekerja pun dia tidak mampu untuk bisa naik ke kelas sosial atas gitu atau menjadi kelas menengah yang stable gitu. Banyak pekerja kemarin dari risetnya ILO, banyak pekerja Indonesia yang dinyatakan sebagai kelas menengah rentan meskipun mereka bekerja. Itu karena kondisi struktural yang tidak memungkinkan mereka, meskipun mereka bekerja setiap hari full time dari Senin sampai dengan Jumat, dengan gaji yang UMR pun mereka tidak mampu untuk bisa naik ke kelas sosial yang atas. Justru dengan kondisi ekonomi yang sekarang, mereka lebih rentan untuk menjadi orang yang pekerja rentan miskin gitu. Jadi mereka rentan terhadap pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Mereka juga rentan untuk tidak bisa punya penghasilan untuk kehidupan yang layak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah Ya. sebetulnya memperkecil jarak sosial itu gitu dengan tidak membuat kebijakan yang sebetulnya dianggap oleh masyarakat itu hanya untuk demi kenyamanan politikus gitu ya di DPR seperti Baik. itu. Mbak Dini, kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi konflik, unjuk rasa ini dipandang sebagai konsekuensi dari ketimpangan struktural yang semakin terasa ya antara pejabat dan juga masyarakat. Lalu bagaimana cara yang terbaik untuk meredakan ketegangan sosial akibat kebijakan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat? Sebetulnya ini kan ketidakpuasan relatif ya. Kalau secara sosiologi sebetulnya kita tahu ada ketimpangan kelas ya, ketimpangan kelas antara penguasa dan juga rakyat. Dan ini adalah kalau dibilang dari secara sosiologi ya, ini adalah bentuk ekspresi perjuangan kelas gitu kan. Kalau Karl Marx bilang ini ekspresi perjuangan kelas melalui unjuk rasa gitu. Jadi maaf. Jadi banyak sekali sebetulnya maaf. Jadi sebetulnya ini adalah ekspresi kekecewaan oleh masyarakat untuk bisa dijawab oleh pemerintah gitu melalui berbagai misalnya hal pertama aja misalnya dari perbaikan transportasi umum di Jakarta gitu. Kemudian yang kedua bagaimana jaring pengaman ya safety net untuk mereka pekerja itu bisa punya kehidupan yang layak karena kita masuk ke dalam ini ya pekerja rentan gitu atau precarious work gitu di mana orang-orang yang bekerja yang tadi saya bilang orang-orang yang bekerja mereka lebih rentan untuk menjadi kelas bawah, turun kasta menjadi orang miskin daripada mereka stay di dalam kelas menengah atau menjadi lebih kaya gitu. Apalagi dengan struktur pekerja sekarang yang banyak kontrak ya sistemnya. Jadi banyak sekali hak-hak pekerja yang bisa hilang kapan saja gitu tanpa ada kompensasi yang layak begitu. Baik, Mbak Dini, pertanyaan terakhir. Apa pelajaran sosiologis yang bisa diambil dari aksi hari ini, baik untuk masyarakat sipil maupun untuk pembuat kebijakan? Sebetulnya ini adalah hal yang baik ya, hal yang patut diapresiasi karena ketika masyarakat itu berani bersuara dan berunjuk rasa, sebetulnya kita udah satu step forward gitu untuk menjadi awakening society. Jadi kita masyarakatnya tidak pasif, mereka tetap aktif secara politik dan mereka juga ikut berpartisipasi sebetulnya terhadap perubahan sosial gitu. Karena sebetulnya kan gerakan-gerakan akar rumput seperti ini untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kan itu adalah hal yang baik ya untuk bisa mencerminkan suara kolektif gitu sebagai sosial kontrol gitu, sebagai menunjukkan krisis kepercayaan gitu terhadap pemerintah dan pemerintah harus mengambil langkah ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat begitu. Baik, terima kasih dialognya pada sore hari ini sosiolog BRIN Dini Dwi Kusumaningrum atas waktunya. Bu Dini, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.